Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan presentasi ini meski secara virtual. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Pak Muhammad Muhajirin, yang telah memberikan kami waktu untuk melakukan presentasi di sore hari ini. Dan sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya selaku moderator, Teh Michelle, Teh Jalpa, dan Teh Naila selaku pemateri. Adapun topik yang akan kita presentasikan yaitu teori konstruksi pribadi yang akan disampaikan oleh Teh Michelle selaku pemateri pertama. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah menyempatkan saya menyampaikan materi. Terima kasih kepada moderator telah menyempatkan saya menyampaikan materi gerakan kognitif dalam psikologi. Dalam teori ini, pribadi Kelly sangat berbeda dari pendekatan lainnya dibahas dalam buku ini. Dan Kelly memperingatkan kita bahwa tidak akan menemukan dalam sistemnya konsep-konsep akrab seperti ketidaksadaran, ego, kebutuhan, dan dorongan, rangsangan, dan tanggapan pengetahuan, bahkan motivasi dan emosi. Pendekatan Kelly ialah pendekatan seorang dokter yang berusaha dengan konstruksi sadar yang digunakan orang untuk mengatur hidup mereka. Sebaliknya, psikologi kognitif tertarik pada variabel kognitif dan perilaku terbuka yang mereka pelajari terutama dalam pengaturan eksperimental atau bukan klinis, juga psikologi kognitif tidak membatasi fokus mereka pada kepribadian, dan mereka mempelajari perilaku terbuka dan belajar dalam situasi sosial, dan mereka percaya bahwa proses kognitif seperti belajar mempengaruhi respon seseorang terhadap situasi stimulus yang diberikan. Lanjut, Teh. Dan di sini ada teori konstruksi pribadi. Menurut Kelly menyertakan agar orang mempersepsikan dan mengatur dunia pengalaman mereka dengan cara yang sama seperti yang dilakukan para ilmuwan dengan merumuskan hipotesis tentang lingkungannya dan mengujinya terhadap realitis kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, kita menggantikan peristiwa-peristiwa dalam hidup kita fakta ataupun data dari pengalaman kita dan menafsirkannya dengan cara kita sendiri. Penafsiran pribadi atau penjelasan pengalaman ini adalah pandangan unik kita tentang peristiwa. Dan ini adalah pola di mana kita menempatkan konstruk adalah cara unik seseorang dalam memandang kehidupan. Hipotesis intelektual yang dirancang untuk menjelaskan atau menafsirkan peristiwa, kita berperilaku sesuai dengan harapan konstitusi kita, akan memprediksi dan memperjelaskan realita dunia kita. Seperti ilmuwan, kami terus menguji hipotesis. Lanjut. Cara mengantisipasi peristiwa kehidupan. Dengan teori konstitusi pribadi Kelly disajikan dalam format ilmiah dan disusun menjadi postulata fundamental yang menyenangkan, dan yaitu satu dengan konsekuensi konstitusi kesamaan di antara peristiwa yang berulang. Kelly percaya tidak ada peristiwa atau pengalaman hidup yang dapat
produksi, persis seperti terjadinya pertama kali. Dan suatu peristiwa dapat diulang, tetapi tidak akan dialami dengan cara yang persis sama. Dan misalnya, jika Anda menonton film hari ini yang pertama kali Anda nonton bulan lalu, dan pengalaman Anda tentang film itu akan berbeda dengan kedua kalinya. Dan di sini ada juga akibat-akibat individualitas. Perbedaan individu dalam menafsirkan peristiwa tersebut dengan akibat wajib ini. Dan Kelly memperkenalkan gagasan tentang perbedaan individu. Dia menunjukkan bahwa orang beda satu sama lainnya dalam cara mereka memandangnya dan menafsirkan suatu peristiwa. Karena orang menafsirkan peristiwa secara berbeda, mereka demikian membentuk konstitusi yang berbeda. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Misela yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya, Teh Naila selaku pemateri kedua, padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah menjelaskan materi. Poin ketiga yang selanjutnya ada konsekuensi organisasi. Hubungan antara konstruksi kami mengatur konstruksi individu ke dalam sebuah pola menurut pandangan kita tentang keterkaitan mereka, persamaan dan perbedaan mereka. Hubungan antar konstruksi biasanya lebih bertahan lama daripada konstruksi spesifik itu sendiri. Tetapi mereka juga terbuka untuk berubah. Seseorang yang merasa terhina oleh seseorang yang tampak lebih cerdas dapat mengalihkan konstruk cerdas dari tempat subordinat bahwa konstruk baik ke tempat di bawah konstruk buruk. Yang keempat, ada akibat dikotomi. Dua alternatif yang saling eksklusif, semua konstruksi adalah bipolar atau dikotomis. Hal ini diperlukan jika kita ingin mengantisipasi peristiwa masa depan dengan benar, sama seperti kita mencatat kesamaan di antara orang-orang atau peristiwa. Kita juga memperhitungkan perbedaan. Misalnya, tidak cukup hanya memiliki konstruksi tentang seorang teman yang menggambarkan karakteristik pribadi dari kejujuran, kita juga harus mempertimbangkan kebalikannya, ketidakjujuran, untuk menjelaskan bagaimana orang yang jujur berbeda dari orang yang tidak jujur. Yang kelima ada konsekuensi pilihan. Kebebasan memilih gagasan bahwa orang memiliki kebebasan memilih ditemukan di seluruh tulisan Kelly. Menurut akibat wajar dikotomi yang dijelaskan di atas, setiap konstruksi memiliki dua kutub yang berlawanan, yaitu untuk setiap situasi kita memilih alternatif yang paling cocok untuk kita. Alternatif yang memungkinkan kita untuk mengantisipasi atau memprediksi hasil dari peristiwa di masa depan. Kelly menyarankan agar kami memiliki kebebasan dalam memutuskan antara alternatif dan didiam menggambarkannya sebagai pilihan antara keamanan dan petualangan. Yang keenam ada kisaran wajar, kisaran kenyamanan beberapa konstruksi pribadi sesuai atau relevan untuk semua situasi. Pertimbangkan konstruksi tinggi versus pendek yang jelas memiliki jangkauan terbatas kenyamanan atau penerapan. Hal ini dapat berguna sehubungan dengan bangunan, pohon, atau bus main ketball, tetapi tidak ada gunanya menggambarkan pizza atau cuaca. Yang ketujuh, ada akibat wajar modulasi. Akibat wajar modulasi ini beradaptasi dengan pengalaman baru konstruksi berbeda dalam permeabilitasnya. Menembus berarti menembus atau melewati sesuatu. Sebuah konstruksi permeable adalah salah satu yang memungkinkan elemen baru untuk menembus atau diterima di kisaran kenyamanan. Konstruksi semacam itu terbuka untuk peristiwa dan pengalaman baru dan mampu direvisi atau perluas olehnya. Yang ke-8 ada akibat wajar fragmentasi.
Persaingan di antara konstruksi Kelly ini percaya bahwa dalam sistem konstruksi kami, beberapa konstruksi mungkin tidak berkompatibel meskipun mereka hidup berdampingan dalam pola keseluruhan. Ingatlah bahwa semua konstruksi kita dapat berubah saat kita mengevaluasi pengalaman baru. Namun, konstruksi baru tidak selalu berasal dari yang lama. Sebuah konstruksi baru mungkin kompatibel atau konsisten dengan yang lama dalam situasi tertentu. Tetapi jika situasinya berubah, konstruksi ini bisa menjadi tidak konsisten. Cukup sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Naila yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Jalpa selaku pemateri ketiga. Padanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi ini. Adapun materi yang akan saya sampaikan mengenai akibat kesamaan. Kesamaan di antara orang-orang dalam menafsirkan peristiwa karena orang berbeda dalam menafsirkan peristiwa. Setiap orang mengembangkan konstruksi yang unik. Namun, orang juga menunjukkan kesamaan dalam cara menafsirkan peristiwa. Kelly juga menyarankan bahwa jika beberapa orang menafsirkan pengalaman dengan cara yang sama, kita dapat menyimpulkan bahwa proses kognitif mereka sama. Berikutnya ada akibat sosialitas. Hubungan internasional kami mencatat di atas bahwa orang-orang dalam budaya yang sama cenderung menafsirkan peristiwa dengan cara yang sama. Meskipun ini menjelaskan beberapa kesamaan, di antara orang-orang itu tidak dengan sendirinya. Pembawaan membawa hubungan yang sosial secara positif. Tidaklah cukup bagi satu orang untuk menafsirkan pengalamannya dengan cara yang sama seperti orang lain. Tidak juga orang untuk menafsirkan pengalaman dengan cara yang sama seperti orang lain. Namun, orang pertama juga harus menafsirkan konstruksi yang lain dengan kata lain. Selanjutnya, Teh. Berikut ada pertentangan sifat manusia. Dalam teori kepribadian Kelly, berikut ada penilaian dalam teori Kelly. 1. Adanya wawancara. Wawancara dalam teknik penilaian utama menurut Kelly adalah wawancara. Contohnya, dia menulis. Jika Anda tidak tahu apa yang ada dalam pikiran seseorang, tanyakan padanya. Dia mungkin memberitahu Anda. Dalam halaman 330, tentang mengadopsi apa yang disebut sikap percaya. Kelly menerima kata-kata begitu saja. Percaya ini adalah yang terbaik untuk menentukan konstruksi orang tersebut. Yang kedua ada sketsa karakteristik diri sendiri. Teknik ini digunakan untuk menilai sistem konstruksi dengan meminta orang tersebut untuk menuliskan karakteristik sendiri. Instruksi Kelly kepada klien sebagai berikut. Seperti contohnya, saya ingin Anda menuliskan sketsa karakter, seolah-olah dia adalah karakter utama dalam sebuah drama. Tulisan seperti yang mungkin Anda tulis oleh seseorang teman yang mengenalnya dengan sangat dekat dan simpatik. Mungkin lebih baik dari apapun yang benar dan benar-benar bisa mengenalnya. Menurut Kelly pada tahun 1155 pada halaman 322. Lanjut, Teh.
Yang ketiga ada tes pembendaharaan konstruksi peran. Ia merancang terus tes yang mengungkapkan konstruksi yang kita terapkan pada orang-orang dalam kehidupan terpenting kita. Klien diminta untuk menyebutkan nama orang-orang yang telah memainkan peran yang penting dalam hidupnya, seperti ibu, ayah, pasangan, teman terdekat, dan orang yang paling cerdas dan menarik di dalamnya. Nama-nama diurutkan 3 sekaligus, dan klien diminta untuk memilih dari masing-masing kelompok yang terdiri dari 3 orang, 2 orang, dengan memperhatikan bagaimana mereka berbeda dari yang ketiga. Yang keempat ada terapi peran. Tetapi setelah menilai sistem konstruksi pribadi klien, Kelly juga berusaha untuk adanya perubahan dalam konstruksi yang tidak diinginkan atau tidak efektif. Dia juga mempromosikan suatu bentuk psikoterapi yang telah disebut terapi peran tetap untuk membantu klien merumuskan konstruksi yang baru dan membuang yang lama, untuk meminta mereka untuk menulis sketsa karakteristik diri yang menggambarkan mereka sebagai karakter yang utama dalam sebuah drama. Mungkin hanya itu saja materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Jalpa yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Lanjut, Teh. Penelitian tentang teori Kelly. Studi menggunakan tes REP telah menunjukkan bahwa konstruksi seseorang tetap stabil ke waktu. Satu kelompok subjek mengikuti tes 2 kali, setiap kali menggunakan nama orang yang berbeda sebagai tokoh peran, meskipun peranan berubah. Baik, untuk selanjutnya penelitian tentang teori Kelly. Studi menggunakan tes REP telah menunjukkan bahwa konstruksi seseorang tetap stabil dari waktu ke waktu. Satu kelompok subjek mengikuti tes 2 kali, setiap kali menggunakan nama orang yang berbeda sebagai tokoh peran. Meskipun peranan berubah, konstruksi yang penting bagi subjek tetap sama. Namun penelitian telah menunjukkan bahwa validitas tes REP sangat bergantung pada keterampilan psikologi menafsirkan hasil. Satu studi uji REP menyelidiki kompleksitas sistem konstruksi seseorang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola tersebut menjadi semakin terdiferensiasi dan terintegrasi selama rentang hidup dan dapat memproses lebih banyak informasi karena mampu berfungsi dalam istilah yang lebih abstrak. Kompleksitas kognitif dan kesadaran kognitif. Hasil dari karya Kelly tentang konstruksi pribadi berkaitan dengan gaya kognitif, yaitu perbedaan dalam cara kita memahami atau menafsirkan orang, objek, dan situasi di lingkungan kita. Penelitian tentang gaya kognitif berasal dari tes REP dan fokus pada konsep kompleksitas kognitif. Dilanjut, Teh. Selanjutnya yaitu refleksi teori Kelly. Kelly mengembangkan teori kepribadian unik yang tidak berasal dari atau dibangun di atas orang lain teori. Itu muncul dari interpretasinya. Sistem konstruksi sendiri dari data yang disediakan oleh praktik klinisnya. Ini adalah pendekatan pandangan pribadi dan orisinalitas sejajar dengan pesannya bahwa kita mampu mengembangkan kerangka kerja untuk hidup kita. Sistem Kelly telah dikritik dalam beberapa hal,
Ini berfokus pada intelektual dan aspek rasional dari fungsi manusia dengan mengesampingkan aspek emosional. Citra Kelly tentang seseorang yang secara rasional membangun masa kini dan masa depan, membentuk dan menguji hipotesis, dan membuat prediksi sebagai dasar perilaku tidak sesuai dengan pengalaman sehari-hari psikolog klinis yang melihat contoh perilaku manusia yang lebih ekstrim. Bagi mereka, makhluk rasional Kelly tampak merupakan cita-cita yang ada dalam abstrak, tetapi tidak dalam kenyataan. Meskipun Kelly tidak berusaha secara eksplisit dengan emosi, dia mengenali sebagai konstruksi pribadi serupa dalam pembentukannya dengan konstruksi lainnya. Lanjut deh. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Terima kasih kepada Teh Michelle, Teh Jalpa, dan Teh Naila yang telah menjelaskan materinya. Semoga bisa bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.